Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, tutorial ketujuh ini saya akan sajikan seluk-beluk tahap pendahuluan atau pembukaan presentasi lisan dalam rangka public speaking. Dengan selesainya Anda mengikuti tutorial ini, Anda diharapkan mampu membuat dan menyajikan pembukaan presentasi lisan dengan benar, mencekam, dan disukai oleh audiens Anda. Sebelum saya menayangkan tutorial ini, saya berharap kepada sahabat yang belum memberikan subscribe dan menekan loncengnya agar sudi memberikannya, dengan maksud agar channel ini tetap terus memberikan ilmu dan pengetahuan public speaking dalam bentuk praktis. Oke, selamat menonton. Halo, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Sang Widya Iswara. Pada pertemuan yang ketujuh ini, saya akan memberikan tutorial dengan judul cara menyajikan pendahuluan atau pembukaan yang benar, memukau, dan disukai oleh para pendengar kita. Ibarat kita memainkan gitar. Sebelum kita memainkan gitar, kita perlu mensetelnya dulu agar bunyi yang keluar dari gitar tersebut tidak fals. Begitu juga dengan presentasi. Pendahuluan dapat kita ibaratkan seperti menyetel dahulu situasi atmosfer dengan para pendengar kita, agar pendengar mau mendengarkan kita. Dan pada hakikatnya, pendahuluan adalah upaya menciptakan keserasian pemikiran antara kita sebagai pembicara dan pendengar, dan sekaligus mengantarkan pendengar masuk ke dalam masalah atau bahan yang akan kita sajikan nantinya. Pembukaan adalah merupakan bagian penting dari sebuah presentasi. Itu sudah jelas. Banyak riset membuktikan bahwa kesan positif ataupun negatif terhadap seorang dimulai dari 30 detik pertama. Secara ekstrim, Dale Carnegie mengatakan 7 detik pertama pada pendahuluan adalah saat yang menentukan apakah Anda layak didengarkan atau tidak, apakah Anda cukup berharga untuk didengar atau tidak. Disinilah letaknya arti penting kedudukan pendahuluan dalam sebuah presentasi. Oke, sekarang mari kita lihat tujuan pembukaan atau pendahuluan dari sebuah presentasi atau public speaking. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan rasa ingin tahu para pendengar. Jika Anda sebagai seorang public speaker atau presenter tidak dapat memanfaatkan pembukaan ini untuk mendapatkan perhatian dan membangkitkan ketertarikan pendengar, maka betapapun terkenalnya Anda sebagai pembicara atau betapapun pentingnya topik yang sedang Anda bicarakan, tetap saja Anda akan kehilangan pendengar. Lalu pendengar akan mengatakan, so what? Siapa yang peduli? Terry Cole-Gamble mengatakan bahwa pendahuluan dalam sebuah presentasi harus menjadi perhatian utama para presenter atau public speaker. Karena apa? Karena pendahuluan bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong atau memotivasi pendengar agar pendengar terangsang untuk mendengarkan presenter dan menciptakan hubungan yang baik antara presenter dengan para audiensnya atau para pendengarnya. Ada beberapa metode pendahuluan yang menarik yang bisa kami rekomendasikan kepada Anda. Yang pertama adalah usahakan pembukaan yang Anda sampaikan harus langsung melibatkan pendengar Anda. Pendengar akan mau mendengarkan Anda jika mereka merasa Anda dapat membantu, menghibur, atau memberikan informasi kepadanya.
Caranya adalah dengan menunjukkan kredibilitas dan itikat baik Anda. Pendengar yang tahu maupun yang tidak tahu tentang topik ini tentu akan lebih tertarik apabila mereka merasa bahwa Anda tahu tentang apa yang Anda katakan. Oke, selanjutnya di dalam rangka membangun perhatian, Anda harus menyampaikan topik presentasi dengan jelas. Jika di akhir pembukaan topik Anda masih belum jelas, maka pendengar akan bisa menjadi bingung. Akibatnya kesempatan membuat pendengar menyerap materi hampir tidak mungkin. Penting untuk menjadi perhatian Anda, semenarik dan sebaik apapun pembukaan, namun jika tidak dihubungkan dengan topik, maka pembukaan yang Anda sampaikan tadi itu dianggap sia-sia. Selanjutnya, berikanlah gambaran umum atau rincian topik yang akan dibahas nantinya, atau mempreview batang tubuh sebagai tanda Anda akan memulai menjelaskannya. Pembukaan atau pendahuluan ini juga bisa Anda manfaatkan untuk menjelaskan definisi serta latar belakang yang dibutuhkan audiens Anda, agar audiens Anda nanti dapat memahami batang tubuh yang akan disampaikan. Jadikan pembukaan atau pendahuluan sebagai jembatan agar pendengar menyukai Anda. Caranya adalah ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Anda untuk bertatap muka. Selanjutnya, ungkapkan sesuatu yang positif tentang audiens Anda yang mereka tidak akan menyangka bahwa kita tahu dan kita mau mengatakannya. Hal ini dapat diketahui waktu kita melaksanakan analisa pendengar pada tahap persiapan. Selanjutnya, agar Anda disukai pendengar, maka janganlah Anda menjadi seorang pembual. Sebab apa? Sebab tidak ada seorang pun dari audiens Anda yang menyukai pembual. Jika toh Anda ingin juga membual, biarlah orang lain yang mengatakannya. Namun, Anda harus sombong dalam arti tanda kutip. Artinya, Anda harus memperlihatkan kredibilitas dan kompetensi serta otoritas Anda dengan cara melampirkan biodata Anda pada handout atau makalah yang Anda edarkan. Tujuannya adalah agar audiens Anda yakin bahwa dia akan memperoleh manfaat dengan mendengar atau mengikuti presentasi Anda. Kami menyarankan kepada Anda agar Anda mempergunakan kata kita, bukan kata Anda. Terutama saat kita memberikan motivasi, membujuk, atau menasihati. Dengan demikian, Anda menyatakan diri Anda sebagai orang yang dinasihati juga. Janganlah Anda berbicara dengan muka yang ditekuk atau mengeluarkan nada yang mencela. Artinya, Anda diminta tersenyum. Sebab sulit bagi kita mendekati orang yang mukanya ditekuk, dan sulit juga bagi kita memaki orang yang tersenyum. Berbicaralah Anda hal-hal yang menarik perhatian pendengar, seperti apa kesukaannya, apa minatnya. Oleh karena itu, Anda harus melaksanakan riset sebelumnya. Hal ini ibarat kita memancing ikan, kita harus memberikan umpan yang disukai ikan, bukan yang kita sukai. Nikmati pidato Anda dengan menunjukkan kebahagiaan saat menyajikannya. Dengan demikian, audiens Anda
akan terbawa gembira melihat dan mendengarkan Anda. Jika Anda tegang atau grogi, audiens juga akan menjadi tidak nyaman melihat penampilan Anda. Selanjutnya, usahakan menyentuh emosi lembut audiens Anda dengan cara mengulas keluarga, ayah, ibu, atau hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Selanjutnya, identikan diri Anda dengan audiens dalam cerita yang Anda sampaikan. Ada hal penting yang sering kita abaikan di dalam sesi pendahuluan atau perkenalan. Perkenalan penting buat kredibilitas dan citra diri kita. Perkenalan menjembatani diri kita dengan audiens. Jika kredibilitas Anda dipercaya, maka audiens siap menerima apapun yang akan Anda sampaikan. Pastikan perkenalan itu sesuai dengan yang Anda inginkan. Jangan seluruhnya diserahkan kepada moderator atau MC. Jadi, siapkanlah sendiri perkenalan Anda, dan kalau perlu tulislah dengan rinci bagaimana Anda ingin perkenalan itu dibaca. Datangi orang yang akan memperkenalkan Anda dan mintalah dia membacakannya tepat sebagaimana yang Anda siapkan. Jangan takut mengatakan kepada MC atau moderator saat menyerahkan biodata dengan mengatakan, tolong Anda bacakan sesuai dengan catatan yang saya berikan ini. Jika kita mengacu kepada konsepnya Gamble, ada dua langkah untuk menarik perhatian pendengar pada sesi pendahuluan atau pembukaan. Yang pertama adalah melakukan atau mengucapkan salam baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat nasional. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam sejahtera bagi kita semua. Dan selanjutnya ucapkan rasa terima kasih kepada pendengar. Contohnya begini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, atau salam kompak selalu, dan lain-lain sebagainya. Langkah yang kedua adalah menyapa pendengar dengan maksud untuk menciptakan kontak dan simpati pendengar kepada presenter. Contoh sapaan yang lazim di daerah kita ada 5 macam. Yang pertama, sapaan umum. Contohnya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, atau ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, atau pemuda-pemudi yang saya cintai dan yang saya banggakan. Yang kedua, sapaan lokal, yaitu sapaan yang dikaitkan dengan nama asal dan tempat para pendengar. Contohnya, warga Kota Padang yang saya cintai, atau warga Komplek Indah yang berbahagia. Sapaan yang ketiga adalah sapaan untuk kebersamaan. Di sini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mempererat kebersamaan. Contoh sapaannya, misalnya begini, sesama warga Kota Padang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Atau saudara-saudari sekalian yang saya cintai. Sapaan yang keempat yaitu sapaan dalam kesempatan khusus. Biasanya disampaikan pada acara-acara khusus seperti kematian, perkawinan, dan lain-lain sebagainya. Contoh dari sapaan khusus itu adalah pasangan kedua pengantin yang berbahagia, keluarga almarhum Fulan yang kami hormati,
dan lain-lain sebagainya dapat Anda kembangkan sendiri. Sapaan untuk tamu-tamu yang terhormat. Hari ini biasa dilakukan pada acara resmi berskala nasional maupun internasional, yang acaranya dihadiri oleh tamu-tamu negara, pimpinan daerah maupun pimpinan nasional. Contoh sapaannya antara lain, misalnya begini: Bapak Zainal Bakar, Gubernur Sumatera Barat yang saya hormati. Atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang kami hormati dan yang kami muliakan. Atau para duta besar negara sahabat yang kami muliakan. Dan dapat Anda kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Langkah ketiga dalam pembukaan adalah menyampaikan topik yang akan Anda bahas nantinya. Topik adalah pernyataan isi pokok bahasan atau pokok pikiran yang sudah dibatasi ruang lingkupnya secara spesifik. Topik juga merupakan tema utama atau arah umum dari pembicaraan. Topik dan judul presentasi harus dibuat sedemikian rupa karena topik yang tepat dan baik adalah langkah awal menjadi pemikat peserta untuk mendengarkan presentasi Anda. Langkah yang keempat adalah menyampaikan tujuan presentasi. Misalnya, tujuan presentasi kita adalah informatif. Contoh kalimat yang bisa Anda pakai seperti ini: jika memperhatikan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah yang menggunakan sarana transportasi umum di perkotaan, sebagian kecil menggunakan taksi, sebagian besar menggunakan bis kota dan kereta api, sebagian lagi menggunakan angkot dan sepeda motor, bahkan masih ada yang menggunakan sepeda. Oleh karena itu, hari ini saya akan berbicara tentang angkutan umum di perkotaan. Jika tujuan presentasi Anda adalah untuk menghibur, maka Anda harus dapat membuat pendengar Anda menjadi senang dan terhibur. Prinsipnya, orang senang dihargai. Contoh kalimat yang harus Anda tampilkan di antaranya sebagai berikut. Misalnya begini: Bapak-bapak yang kami hormati, hendaknya berbangga diri karena mendapat kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Sebenarnya banyak yang ingin menjadi pegawai negeri sipil, namun mereka tidak semujur Anda. Hari ini saya akan berbicara tentang prospek masa depan pegawai negeri sipil. Sekarang saya akan memberikan sebuah contoh pembukaan presentasi lisan yang sederhana. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan judul presentasi kita pada pagi hari ini, saya akan menguraikan dulu selintas tentang kondisi pegawai negeri sipil yang berkeliaran pada jam-jam dinas. Kondisi ini telah melahirkan kesan yang tidak baik terhadap pegawai negeri sipil secara keseluruhan. Bertolak dari hasil pengamatan saya itu, maka pertemuan kita kali ini saya beri judul
peningkatan kualitas pengawasan di kantor X. Dalam sajian pagi ini saya akan menyampaikan 4 bagian penting dari isi presentasi kita. Yang pertama, saya akan menguraikan sekilas tentang tugas pokok dan fungsi bagian pengawasan di kantor X. Kemudian saya akan berbicara pola pengembangan pengawasan di kantor X tersebut. Pada bagian ketiga, saya akan membahas perkiraan kinerja sebagai hasil pengembangan yang telah dilakukan, dan pada bagian terakhir saya akan sajikan arah masa depan dari pengawasan pada kantor X. Di akhir penyajian, saya akan berusaha menjawab semua pertanyaan dari para peserta. Oke, baiklah, saya akan mulai dengan tugas pokok dan fungsi bagian pengawasan di kantor X. Contoh ini bisa Anda jadikan sebagai panduan atau sebagai alat perbandingan dalam Anda membuat contoh pembukaan sebuah presentasi lisan. Oke. Contoh dari pembukaan presentasi lisan yang sudah kita sajikan tadi dapat Anda jadikan sebagai acuan atau alat perbandingan di dalam Anda membuat pembukaan presentasi lisan. Oke, sahabat, itulah tadi uraian singkat kita tentang pembukaan atau pendahuluan dari sebuah public speaking atau presentasi lisan. Semoga ada manfaatnya. Bagi sahabat yang belum memberikan subscribe-nya, kami harapkan sudi memberikannya agar channel ini tetap eksis memberikan ilmu pengetahuan tentang public speaking. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.